Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin dui pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi bagian dari rangkaian amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaAllah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan fikih wudu, kita sudah memberikan informasi hal yang terkait kesunahan-kesunahan yang dianjurkan pada saat kita melaksanakan wudu agar bertambah nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan yang lalu salah satu di antara sunnah wudu sambil duduk. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada kesempatan fasilitas masjid dan musholla yang menyediakan tempat duduk di tempat-tempat wudu, maka silahkan kita duduk. Insya Allah duduknya kita saat wudu itu ada nilai pahala saat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang juga sudah kita sebutkan, at-tawaddu fi makanin tahir, wudu di tempat yang suci, bukan tempat-tempat pembuangan najis, bukan di WC, bukan di kamar mandi, bukan di jamban. Jadi wudu di tempat yang suci, di tempat-tempat wudu yang tersedia, ini juga merupakan bagian dari kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diupayakan kita wudu di tempat-tempat tersebut. Insya Allah upaya dan usaha kita akan dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana salah satu alasannya diantaranya adalah kalau kita wudu di tempat-tempat pembuangan najis, kita tidak bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul. Diantaranya yang tidak bisa kita ucapkan adalah ucapan lafaz Bismillah di awal wudu, karena di dalam WC, di dalam tempat pembuangan najis tidak boleh kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang sudah kita sampaikan, hendaklah wudu itu tidak minta dilayani. Wudu secara mandiri, ya, enggak perlu suruh-suruh orang. Silahkan kita wudu secara mandiri masing-masing, karena kita sedang beribadah, agar jangan sampai nanti ada bisikan setan yang membuat diri kita sombong pada saat kita memerintahkan orang lain untuk berkhidmat kepada kita. Ini adalah sesuatu yang diupayakan untuk dihindarkan, dan begitulah Rasulullah mencontohkan. Ya, Rasulullah kalau wudu itu beliau cari dengan secara mandiri. Beliau cari airnya, beliau timba airnya, beliau
Ya wudu secara mandiri, tidak minta pertolongan orang lain. Hanya saja kalau pertolongannya itu hanya sekedar pertolongan yang sedikit, pertolongan ringan, yang itu merupakan bagian dari tawasobil haqqi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian yang juga sudah kita sampaikan, al-mashur raqabah. Sebagian para ulama menganjurkan untuk melebihkan dari basuhan kepala sampai dengan leher. Al-unuq, yaitu adalah bagian yang dianjurkan menurut sebagian para ulama. Ya, ini terutama mazhabnya Imam Abu Hanifah. Hanya saja kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sunnah karena tidak ada dalilnya secara khusus. Ya, jadi kalau Bapak ingin wudu ngikut mazhab Syafi'i, leher itu tidak perlu diusap karena tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus untuk mengusap leher. Tapi kalau saudara kita yang mengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah, kalau wudu lehernya diusap. Dalilnya tidak secara khusus, tapi dalil secara umum yang sudah kita sampaikan, melebihkan basuhan dan cucian dalam organ tubuh yang wajib dicuci dan wajib dibasuh. Ini merupakan bagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah sampaikan tentang italatul ghur wat tahjil, melebihkan basuhan dan cucian dari bagian organ tubuh yang wajib dicuci. Kemudian yang terakhir yang sudah kita sampaikan, tahriqul khatim. Bagi jamaah yang pakai aksesoris cincin, ya sudah kita sampaikan, ini merupakan juga bagian dari sunnah Rasulullah. Maka cincinnya boleh tidak dicopot, boleh tidak dilepas. Tapi kalau kita wudu, silahkan cincinnya diputar-putar, digerak-gerakkan, ya, untuk agar bisa memasukkan air ke sela-sela jari jemari yang terhalang oleh cincin yang kita kenakan. Termasuk bagi jamaah yang pakai jam tangan, tidak mesti dicopot. Yang penting digerak-gerakkan jam tangannya, diputar-putar kalau itu memungkinkan, agar jangan sampai ada bagian dari organ tangan yang tidak terkena air wudu karena terhalang dengan jam tangan yang kita kenakan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, itu hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau cincinnya sempit, ini hukumnya berubah menjadi wajib. Ya, kalau cincinnya sempit harus diputar. Ya, karena itu akan terhalang dengan cincin yang barusan dia kenakan. Ya, dan di dalam mazhab Imam Maliki, cincin yang dimaksud adalah cincin yang boleh dikenakan dan dianjurkan untuk dipakai. Tapi kalau cincinnya terbuat dari bahan yang diharamkan, pakai cincin yang terbuat dari emas misalnya bagi laki-laki, maka itu cincin tidak boleh dipakai pada saat kita wudu. Ya, sebab kita sedang melakukan ibadah kepada Allah, jangan sampai ibadah kita tercampur dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kalau cincin kita, nauzubillah, itu hasil mencuri, nauzubillah, kalau itu merupakan hasil dibeli dari hasil korupsi, maka cincin itu tidak boleh dikenakan pada saat kita wudu. Ini yang ditegaskan di dalam mazhab Imam Malik. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan materinya. Al-bad'u bi muqaddamil a'dha. Ini yang terakhir Pak ya, yang sudah kita sampaikan. Sunnah hukumnya memulai dari permulaan organ wudu. Yusannu fil wudu'i al-bad'u bi a'lal wajhi. Ya, sunnah kalau kita wudu saat cuci muka mulainya dari atas. Ya, kita cuci muka, ambil airnya dari atas, kemudian ke bawah. Ya, bukan dari bawah kemudian ke atas. Bukan dari samping kemudian ke tengah. Bukan dari tengah kemudian ke samping. Ya, ini karena wajah itu mulainya dari atas. Ya, makanya ini di dalam pembahasan tentang batasan wajah, masih ingat Pak Ji ya? Yang mana batasan wajah? Dari tumbuhnya rambut sampai bagian, ya, itu definisi wajah yang disampaikan oleh para ulama, dan itu merupakan karakteristik bahasa Arab.
Kemudian juga pada saat kita mencuci tangan, ya ini tangan ini mulainya dari jari jemari. Ya kan tangan itu kan dari jemari sampai dengan sikut. Ya, jadi kalau wudu sunnah begitu jurusnya. Ya, bukannya begini. Ya, bukannya dari sikut kemudian ke jari jemari. Ya, makanya kalau kita perhatikan redaksi Al-Qur'an itu bunyinya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci tangan kalian sampai mana? Sampai sikut. Berarti mulainya bukan dari sikut, mulainya dari jari jemari sampai dengan sikut. Ya, maka sunnah kalau kita wudu modelnya begitu jurusnya. Ya, bukan begini. Ya, modelnya begitu, itu adalah bagian dari yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga nanti pada saat kita membasuh kepala, mengelap, menyeka, itu dimulai dari muqaddamar ra's, dari awal tumbuhnya rambut ditarik ke belakang. Ya, yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, ambil airnya basah, tempelkan tangannya, tarik ke belakang. Jadi mulainya dari depan, tarik ke belakang, baru kemudian dibalikkan ke tempat yang semula, lakukan sampai dengan 3 kali sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Wa fir rajuli minal asabi' ilal ka'bain. Begitu juga nanti pada saat kita mencuci kaki. Sunnah hukumnya mencuci kaki dari mana mulainya? Dari jari jemari. Ya, ditarik sampai dengan mata kaki. Bukan dari mata kaki kemudian sampai kepada jari jemari. Ya, karena bunyi ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuci kaki sampai mata kaki. Berarti mulainya ya dari jari jemari. Ya. Ini penjelasan para ulama mengenai tentang al-bal'u bi muqaddamil a'dha, dan begitulah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dideskripsikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian Allah, ya kira-kira kalau sudah sampai sini ya kita sudah sesuai sunnah apa belum wudunya ini? Ya, dari mulai pembahasan duduk wudunya, ya tidak di tempat pembuangan najis wudunya, kemudian juga memulai dari organ-organ yang barusan tadi kita sebutkan. Ya, makanya tentunya mudah-mudahan kita berupaya agar wudu kita sesuai dengan kesunahan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, agar ibadah kita semakin hari semakin banyak pahalanya karena mendekati kesempurnaan sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kesunahan yang ke-23 ats-tsalis wal asyrun adamul kalam. Kalau wudu itu jangan sambil berbicara. Annahu yustahabbu alla yatakallam al-mutawaddi asna'a wudu'ihi bila hajah. Ya, kalau wudu jangan sampai ngobrol. Kalau wudu jangan sambil berbicara. Ya, kecuali pembicaraan yang memang dibutuhkan. Ya, yang mendesak, yang memang perlu kita lakukan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya kalau mau ngobrol entar. Ya, habis wudu, ya nanti silahkan mau ngobrol, silahkan ngobrol. Tapi kalau kita lagi wudu, hendaklah kita tidak berbicara. Berbicara saat wudu ini meninggalkan sunnah. Bahkan kalau mazhabnya Imam Malik, yukrah al-kalam alal wudu, hukumnya makruh kalau ada di antara kita yang wudu itu sambil berbicara. Jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi kalau pembicaraan itu terkait dengan pembicaraan yang dilarang dalam agama. Ya, ya kita lagi wudu ngomongin orang. Ya, itu kan gosip, ghibah, itu dosa. Ya, dosa, enggak lagi wudu dosa ngomongin orang, tapi ya lagi wudu ya dosanya tambah. Sudahlah dia melakukan dosa,
dia meninggalkan sesuatu yang Rasulullah anjurkan tentang ya larangan untuk meninggalkan pembicaraan pada saat kita sedang berwudu. Ya, termasuk kalau ada al-jidal, ya pertengkaran, pertikaian, ya pembicaraan yang membuat satu permusuhan, ini sangat dilarang kalau kita lakukan saat kita wudu. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama, ya, hal-hal yang berkaitan dengan adamul kalam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa demikian? Ya nanti ada kaitannya dengan sunnah yang lain yang nanti tidak bisa dilakukan. Ya nanti di dalam fikih tentang wudu, sunnah kita wudu itu sambil berzikir. Sunnah kita wudu itu sambil berdoa. Ya gara-gara ngobrol, akhirnya doanya, zikirnya nggak bisa kebaca. Ya karena wudu itu prinsipnya bukan hanya menghilangkan kotoran yang zahir, yang fisik, ya tapi juga menghilangkan kotoran-kotoran batin. Ya bagaimana yang hadis yang sudah kita sampaikan, saat kita wudu itu ya itu dosa-dosa kita berguguran, jatuh menetes bersamaan dengan tetesan air wudu. Hadisnya sudah disampaikan. Ini menunjukkan bahwa wudu kita itu bukan cuma membersihkan wajah secara fisik, bukan cuma membersihkan tangan dan kaki secara fisik, tapi juga menggugurkan dosa-dosa secara batin, sehingga sangat layak untuk menjalankan apa yang nanti akan diinformasikan oleh para ulama tentang bagaimana Rasulullah berwudu. Beliau sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena berzikir sunnah saat wudu, hendaklah kita jangan berbicara, karena dengan pembicaraan itu menafikan untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa mazhab Imam Malik itu sampai kepada makruh? Ya, padahal kan konsepnya, masih ingat Bapak Ibu sekalian, ya tentang seseorang yang tidak menjalankan sunnah Rasulullah, ya dosa apa enggak? Ya kan secara prinsip, secara definisi, yang namanya sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya dilakukan berpahala, insyaallah. Tidak dilakukan, ya dia tidak berdosa, karena bukan sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, meskipun kita berupaya untuk menjalankan sunnah, ya maka hendaklah kita lakukan. Namun bagi yang tidak melakukan, dia tidak berdosa. Tapi kenapa Imam Malik menilai makruh orang yang wudunya sambil ngobrol? Ya maka ini ada hadis yang menunjukkan bahwa karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi dalam satu peristiwa, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan salam kepada beliau sementara beliau sedang dalam keadaan wudu, sedang berwudu, sedang menyempurnakan wudunya. Kemudian Rasulullah tidak menjawab salam sahabat tersebut. Ya, ya sampai-sampai menjawab salam itu dipending sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ketahui bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, wa fi sahihaini, ya disebutkan hadisnya sahih, wa qala fil furu' la yukrahu salam wa in kana rad ala dhahri akmal fi ahli sallallahu alaihi wasallam anna ummu hani radhiyallahu anha salamat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya yaktasil man hazi kullu ummu hani binti Abu Thalib famarhaban bi ummi hani. Wa qala Abul Faraj wa ghairuhu yukrahu salam ala al mutawaddi wa fi riayah yukrah raddul mutawaddi assalam ila annahu yushra'u salam ala al mutawaddi kama yushra'u radduhu. Tentang peristiwa yang pernah kita ceritakan saat ada salah seorang sahabat Rasulullah mengucapkan salam kepada Rasulullah sementara Rasulullah sedang wudu, kemudian Rasulullah tidak menjawab salamnya, baru nanti setelah Rasulullah selesai dari wudunya, kemudian Rasulullah menjawab salam sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwa jawaban
pending Rasulullah terhadap salam sahabat tersebut, ini dikarenakan faktor dari wudhu Rasulullah yang belum selesai. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau salam yang wajib saja, yang seharusnya disegerakan untuk dijawab, dipending oleh Rasulullah gara-gara wudhu, apalagi ucapan-ucapan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban. Ya, ini lebih layak untuk dipending karena kita sedang berwudu, makanya hukumnya makruh menurut mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Hambali pada saat kita berwudu berbicara. Jangankan berbicara, sampai kepada mengucapkan salam sekalipun ini sebaiknya nanti diakhirkan. Ya, termasuk jemaah sekalian, mungkin ada di antara kita yang lagi kumandang azan wudu. Ya, maka kalau lagi berkumandang wudu, lagi berkumandang azan itu wudu, maka diperbolehkan kita untuk menjawab azan. Ya, karena azan itu termasuk bagian dari lafaz-lafaz zikir, dari mulai Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Wa du'a'u 'inda kullil adwin. Ini yang ingin disampaikan. Jadi ada kaitan dengan sunnah yang ke-24. Pada saat kita wudu itu dianjurkan untuk sambil berzikir. Ya, hanya saja nanti para jumhurul ulama, ya jamaah sekalian, ya, kalau mayoritas para ulama, aksarus syafi'iyah wal hanafiyah wal malikiyah wa jama'atun minal hanabilah ila annahu yustahabbu qaulid du'ai inda kulli wudu. Sangat dianjurkan untuk berdoa dalam tiap-tiap kali kita hendak mencuci dan membasuh organ-organ tubuh saat kita wudu. Ya, ini menurut mayoritas para ulama. Ya, bahkan seluruh mazhab disebutkan, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya menyatakan sunnah hukumnya berdoa pada saat kita wudu. Ya, makanya ngobrol jadi makruh karena sunnah ininya berdoa. Ya, hanya saja memang kalau mazhab Imam Malik mutlaquz zikr, tidak harus doa. Zikir itu sudah masuk di antaranya. Ya, jadi Bapak bisa pilih, bisa sambil zikir, bisa sambil doa. Yang bilang zikir itu mazhabnya Imam Malik, yang bilang sambil doa itu mazhab mayoritas para ulama. Ya, dan tentunya kalau mayoritas para ulama sudah menyampaikan informasi, ini ada hadis-hadis dan redaksi yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada redaksi khusus di dalam doa pada saat kita wudu. Ini ingin saya lampirkan Pak ya. Mungkin nanti kita suatu saat ada di mana satu wilayah di negeri kita yang mungkin masyarakatnya kuat menganut mazhab Imam Syafi'i dalam wudu, sehingga mereka berdoa dengan redaksi doa-doa tertentu. Ya, ini saya bacakan hadisnya. Di antaranya adalah kalau lagi kumur-kumur itu doanya, Allahumma a'inni ala tilawatil Qur'anil Karim wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk bisa mudah untuk baca Quran. Ya, karena banyak orang ya hari ini enggak bisa baca Quran. Ya, banyak orang hari ini bisa baca Quran tapi salah-salah bacaan Qurannya. Ada orang hari ini enggak salah baca Qurannya tapi enggak pas ilmu tajwidnya. Ada orang pas ilmu tajwidnya, cuman dia nggak punya waktu untuk membaca. Ya, ini kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Maka kita minta saat kita kumur-kumur, bukan cuman mulut itu bersih dari kotoran-kotoran dan kuman-kuman, tapi bagaimana lisan kita bisa berzikir, bisa bertahlil, bertahmid, bertakbir, membaca Quran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta saat kita berwudu. Wa indal istinsyaq, baca doa, Allahumma arhamni raihal jannah. Ya Allah, ini air yang saya sedot
Mudah-mudahan sedotan ini nanti aku bisa menghirup udara segar, udara surga. Wala tarihni raihatan nar, jangan sampai hidung yang hari ini ku ambil air wudu dengan istinsyak itu bisa mencium bau busuk dari bau api neraka. Wa inda ghaslil wajhi, saat kita cuci muka, doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyuddu wujuh. Allahumma bayyid artinya, ya Allah, wajahku ini putihkanlah, di mana nanti banyak orang-orang di akhirat yang wajahnya pada hitam karena dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Ya, kita minta wajah kita termasuk wajah yang bercahaya, itu mintanya saat kita mencuci kita punya muka. Wa inda ghasli yadihil yumna, saat cuci tangan, Allahumma a'tini, ya Allahumma, ya Allah, beri aku kitabi biyamini, agar nanti aku ngambil rapot itu ngambilnya pakai tangan kanan. Ya, karena orang-orang yang beriman ngambil rapotnya pakai tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasira. Saat cuci tangan kiri kita juga berdoa, Allahumma la tu'li kitabi bisyamali, sebaliknya ya Allah, jangan engkau berikan rapot nanti catatan amal ibadahku dengan tangan kiriku. Ya, karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang nanti tempatnya adalah api neraka, dan kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Wa in lamashi ra'sihi Allahumma azillini tahta arsyika yauma la dhilla illa zilluk. Ya Allah, saat kita basuh kepala, ini kepala aku memohon kepadamu agar engkau lindungi saat di mana tidak ada perlindungan kecuali adalah perlindungan yang engkau berikan, ya, di akhirat kelak. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla. Saat kita cuci telinga, itu doanya, ya Allah, jadikanlah telinga ini telinga yang mampu mendengar, yang baik itu baik, yang salah itu salah, yang khilafiyah itu khilafiyah. Pilihan-pilihan ini juga bagian dari sesuatu yang bisa dipilih, ya, mendengar yang benar dan berupaya untuk mengikutinya, mendengar yang salah dan berupaya untuk menjauhinya. Ini doa yang bisa dipanjatkan pada saat kita membasuh telinga. Pada saat kita basuh kita punya kaki, dicuci rijlahil yumna, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazilul aqdam. Ya Allah, ini kaki jangan sampai nanti kepleset pada saat kami melewati jembatan sirat. Allahumma ja'alni dzamban maghfura wa sa'yi mashkura wa tijarati lan tabura. Pada saat kita membasuh mencuci kaki kiri, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa yang sudah berguguran sejak tadi kita berwudu, mudah-mudahan semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, ini menurut sebagian mazhab Imam Syafi'i doa khusus pada saat kita berwudu. Ya, tapi kalau mazhab lain yang penting doa. Mau doa apa saja yang penting doa. Bahkan mazhab Imam Malik enggak mesti doa, yang penting zikir. Ya, intinya jangan ngobrol, jangan berbicara, intinya kita menghadirkan hati saat kita wudu, karena wudu kita bukan hanya membersihkan yang fisik tapi juga membersihkan yang batin. Ya, ibadah Allah, menurut sebagian orang enggak usah pakai doa-doa khusus. Ya, ini silakan pilihan. Yang enggak mau pakai doa-doa khusus berarti dia ngikut mazhabnya mazhab bukan mazhab Syafi'i. Ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi yang mau ikut mazhab Syafi'i ini silahkan. Ini yang kita sampaikan ada dalilnya, riwayatnya Ibnu Hibban. Yang paling atas, Pak, ya. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqin yuqawwi ba'daha ba'dha. Ya, sebagian orang tidak mengamalkan ini, menganggap hadisnya dhaif, ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Ya, tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, hadis ini memang lemah, tapi banyak jalannya. Maksudnya banyak jalannya, enggak 1, 2 orang, 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang sahabat-sahabat itu riwayatkan, sehingga jalan mata rantai periwayatannya masing-masing
saling menguatkan, sehingga dalam disiplin ilmu mustalahul hadis, hadis yang dhaif ini naik derajatnya menjadi hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang dikuatkan dengan riwayat-riwayat hadis lainnya yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi jamaah sekalian pada saat kita berwudu. Silakan baca doa ini kalau mau mengamalkan hadis yang hasan tadi, atau kita setidaknya baca doa apa saja, atau kita baca zikir. Yang penting jangan ngobrol, jangan berbicara yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kesunahannya, Pak. Ya, meskipun nanti secara hikmah rahasia, ya ini luar biasa. Yang namanya zikir manusia itu mampu dia memberikan efek positif di dalam kehidupan dan kesehatan fisik manusia. Ini ada penelitian sampai-sampai kalau orang berzikir kepada Allah itu 14 juta saraf otaknya akan aktif dan membina bioelektrik yang mempengaruhi 16 juta urat saraf di seluruh tubuh untuk sama-sama berzikir. Ya, ini salah satu manfaat dari zikir-zikir kita, dan begitulah yang diajarkan dalam agama kita, agar persiapan kita melaksanakan ibadah salat, kita sudah persiapkan diri di dalam wudu yang kita lakukan. Ya, Bapak mungkin bisa bayangkan kalau wudu saja kita sudah khusyuk begitu, sudah khusyuk wudunya, kumur-kumur kita udah doa, cuci muka kita udah doa, cuci tangan kita udah doa, udah zikir, udah khusyuk. Ya, bagaimana nanti kita masuk sholatnya? Tentu akan bisa lebih khusyuk lagi, karena wudu merupakan mata rantai pertama yang harus kita lakukan pada saat kita ingin melaksanakan ibadah sholat, karena ia merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Baik ya mas sekalian dari Allah, dan termasuk dari zikir dan doa ini ya akan masuk ke pembahasan mengenai tentang al-khamis wal ashrun, sunnah untuk ad-doa ba'dal wudu, berdoa setelah wudu. Ya, ini sunnah. Ya, jangan sampai kita habis wudu mucluk aja masuk ke masjid salat. Ya, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, fanas Syafi'i ala annahu yusannu ay yaqulul mutawaddi iqba faraghihi minal wudu wa huwa mustaqbilul qiblah wa qad rafa'a yadayhi basarahu ila sama. Ya, bahkan ya doanya ini kita doa menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi doa menghadap ke arah kiblat. Ya, makanya kenapa di pembahasan sebelumnya sunnah hukumnya wudu itu menghadap ke arah kiblat, biar habis wudu bisa langsung doa. Ya, kalau kita kan enggak, habis wudu kita nyari-nyari dulu kiblat. Mana kiblat? Karena kita wudunya enggak menghadap ke arah kiblat. Ya, itu pun kalau pengen baca doanya ngadep kiblat. Kadang habis doa udahlah wudunya enggak ngadep kiblat, baca doanya juga enggak ngadep kiblat. Ya, sehingga dua sunnah ketinggalan sekaligus. Ya, ini juga bagian dari yang perlu kita perhatikan. Ya, meskipun boleh-boleh saja kita berdoa tidak menghadap ke arah kiblat, sah doanya. Ya, tapi kalau kita ingin menjalankan sunnah, silakan menghadap ke arah kiblat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita wudu, wa rafa'a yadayhi, bahkan kita angkat kita punya tangan, wa basarahu ila sama, mata kita memandang ke arah langit. Ya, itu Rasulullah begitu. Rasulullah kalau habis wudu doanya matanya menghadap ke arah langit, ke atas. Ya, ya kalau di kita kan repot juga, ngadep ke atas nggak kelihatan langit, yang kelihatan ya eternit. Ya, karena tentu masjid dan bangunan-bangunan tempat wudu ya itu kan di zaman dulu kan ya nggak ada atapnya Pak ya. Ya, masih ada nggak?
masyarakat kita yang tempat wudunya nggak ada atapnya. Ya kalau di daerah perkampungan itu masih banyak. Di kampung istri saya di daerah Padang Pariaman itu Pak, ya masih banyak tempat-tempat wudu itu yang nggak ada atapnya. Jadi orang bisa memandang langsung ke atas langit. Ya untuk apa? Untuk berdoa. Ya Bapak bisa bayangkan kalau orang manusia doa setelah wudu ngadep ke atas langit. Ya dia akan melihat betapa dahsyatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla yang sebegitu luasnya. Ya sehingga manusia yang mungkin awalnya sombong, yang awalnya angkuh, minimal dia akan luluh pada saat menyaksikan betapa kecil kerdilnya manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta alam semesta. Ya, ini yang ditekankan saat kita wudu untuk persiapan. Sebelum sholat itu kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga nanti mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan seperti ini, insya Allah kita sudah bisa ya berlatih untuk mengkhusyukkan diri pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Ya karena jangankan sholatnya, dari wudunya saja kita sudah dilatih untuk konsentrasi, untuk dilatih untuk merendahkan diri, karena kita hendak untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta alam semesta. Ibarat Allah, kalau dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan salah satu yang dibaca adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya sunnah hukumnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kita mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat kita selesai wudu. Ya kemudian kita baca doa yang kita kenal dengan doa wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya ini doanya dahsyat dalam maknanya. Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ya padahal kita habis wudu. Ya padahal kita pengen sholat. Ya tapi mintanya biar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mau bertobat kepada Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ya itu artinya kita merasa bahwa diri kita itu banyak dosanya, diri kita itu banyak kotorannya, diri kita itu banyak kesalahannya. Makanya diupayakan untuk senantiasa membersihkan diri. Ya, jadi di dalam fikih wudu ini mengajarkan bahwa jangan sampai ada di antara kita yang merasa sok suci, merasa dosanya ya nggak ada, kayaknya dosanya udah yang ada pahala semua, perasaan sorga udah di tangan, yang lain neraka lah begitu. Ya maka ini sesuatu yang tidak boleh ada di dalam benak kita. Kita khawatir ibadah kita nanti disusupi oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Ya, setan itu menggoda manusia dengan kesombongan, keangkuhan. Ya makanya doa wudu kita ini diajarkan oleh Rasulullah, waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang senantiasa bertobat. Ya karena kita banyak dosanya, dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, bukan merasa menjadi manusia yang sok suci. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ucapan dua kalimat syahadat dan doa wudu ini hendaklah dibaca, dan itu bagian dari kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ini saya sampaikan tambahan doanya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis, salah satu doa tambahannya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini yang kita kenal dengan doa kafaratul majlis. Ya, ternyata juga dibaca oleh Rasulullah menurut riwayat hadis Imam Tirmizi setelah kita baca kalimat syahadat dan doa setelah wudu. Ya, ini ada yang diamalkan kayak ini, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan karena ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Begitulah doa yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, ya mungkin sebelum nanti kita diskusi, ini ada sekedar
cuplikan suara. Mudah-mudahan keluar suaranya tentang barusan doa yang kita baca. Keluar suaranya? Mohon izin, nggak keluar ya. Baik, nanti kapan-kapan nanti kita suarakan. Ya, pada intinya kalimat tadi ya kita baca, sunnah hadisnya pun sudah kita sampaikan. Kemudian juga di antara kesunahan, jangan lupa membaca salawat kepada baginda Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, yang mau pakai Sayyidina silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, masalah Sayyidina ini tidak perlu diperuncing. Yang mau baca silakan baca, yang enggak ya enggak apa-apa. Ya, tapi salawatnya dibaca, karena membaca salawat itu sunnah. Jangan gara-gara kita beda masalah Sayyidina atau tidak, salawatnya jadi enggak dibaca. Padahal ini sunnah menurut seluruh para ulama membaca salawat setelah kita wudu. Ya, ya jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Ya, bukan cuma mazhab Syafi'i, mazhab Hambali pun demikian. Wa yuqra suratul Qadar salasan. Membaca surat Al-Qadar setelah kita wudu sebanyak 3 kali. Ya, ini keterangannya banyak kitab. Ya, cuman kan kitab ini sebagian kita mungkin belum pernah lihat kitabnya begitu ya. Ya, ini kitabnya jilid-jilid tebal. Ya, adanya ya tentu di perpustakaan Islam. Ya, di sini di mana ada perpustakaan. Ya, maka ini kita kutipkan. Ya, informasinya termuat dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid pertama halaman 62, ada Kashful Qina jilid pertama halaman 108, ada Ad-Dar Al-Mukhtar wa Raddul Mukhtar jilid pertama, ada kitab Fathul Qadir, ini ada kitabnya di rumah jilid pertama halaman 24, ada kitab Hasyatul Jumal, ada Nihayatul Muhtaj jilid pertama ayat 181. Ya, intinya kalau jamaah mau mengamalkan surat Al-Qadar tersebut dibaca 3 kali setelah wudu, ini ada landasan informasinya insyaallah. Ya, tentu sunnah, mau dibaca insyaallah dapat pahala, tidak pun wudunya tetap sah insyaallah taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tentang sunnah yang ke-26. Cuman sepertinya waktunya sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Mungkin saya berikan dulu kesempatan diskusi kepada bapak-bapak sekalian. Ada yang mungkin mau dikonfirmasi, disilahkan Pak Haji. Waalaikumsalam. Jadi doa setelah wudu saya pernah membaca sampai tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz itu ada tambahan wajah solihin. Iya. Waj'alni min ibadika sholihin. Iya, intinya memang berdoa sunnah. Ini bahkan redaksinya ada redaksi lagi yang belum saya bacakan. Ya, wa yaqul mutawaddi ba'da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah habis baca syahadat, udah habis baca doa tadi, waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada lagi nih yang hijau warnanya tuh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-sholihin. Persis yang Pak Haji sampaikan. Cuman tadi belum sempat saya bacakan. Yang warnanya hijau. Mohon maaf, saya bawa pointer ya. Ini Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Bahkan enggak cuma nyampe sholihin, minal ladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, itu disampaikan dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Jumhurul ulama doanya pakai ini. Ya, jadi silakan saja kalau Bapak mau pakai doa ini, berarti Bapak ngikut pendapatnya Abu Hanifah, Malikiyah
dan Syafi'iyah. Tapi kalau mau baca cukup tadi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya insyaallah sudah tetap dapat pahala sunnah. Tentunya semakin banyak bacaannya, ya semakin banyak doanya, semakin banyak pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu informasi yang disampaikan. Terima kasih Pak Ji. Tentang hadis yang menerangkan bahwa kalau baca itu dibukakan 8 pintu langit. Hadisnya, masya Allah, dibukakan pintu langit. Ya, bahkan kalau nanti kita baca secara utuh kitabnya, ya bukan cuman pintu langit, ya dibukakan 8 pintu surga. Dia masuk dari pintu dari mana saja yang dia suka. Yadkhulu min ayyi syaa. Ya ini luar biasa hadis-hadisnya. Ya kalau kita baca hadis-hadisnya, ya tentu ini kan tidak semua hadis memang bisa kita tampilkan gitu Pak ya, karena memang pembahasan kita ini pembahasan fikih 4 mazhab, informasi mau disampaikan semua. Ya tapi kan waktunya kan cuma 45 menit. Ya makanya yang saya berikan cuma poin-poin pentingnya, ringkasan-ringkasannya. Ini pendapat ulama siapa yang masing-masing itu ada dalil-dalilnya. Ya ini kenapa Syafi'i pendapat ini dalilnya ada, Maliki begini dalilnya ada. Cuman semua dalil itu memang tidak bisa kita tampilkan semuanya karena keterbatasan waktu. Ya tapi kalau ada jemaah kita yang pengen mana Ustadz dalilnya, ya kan sudah di awal kita sampaikan itu kitab rujukannya, tinggal baca aja. Ada kitab Fiqh Sunnah disusun Syed Sabiq, kitabnya 3 jilid, ya tinggal dibaca. Di situ ada dalil-dalilnya. Ya kalau kurang tebal bisa baca kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jaziri. Kitabnya 5 jilid. Ya di situ ada informasinya. Kalau kurang tebal kita bisa baca kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Fikih Islam beserta dalil-dalilnya karangan Wahbah Zuhaili. 11 jilid. Ya ini Pak Mono punya tuh terjemahannya di rumah. Ya punya, cuman dibaca apa enggak kan wallahu alam. Ya kalau punya mah punya. Ya atau kalau kurang tebel ada kitab yang informasinya sudah kita sampaikan. Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah Al-Fiqhiyah. Ensiklopedi fikih Islam. Tebelnya 45 jilid. Ya kalau itu kitab kita bawa satu-satu nggak kebawa, itu masih nyisa jilidnya. Ya makanya dalil-dalil itu kan tidak mungkin kita bacakan semuanya. Ya tapi terima kasih sudah memberikan satu informasi tentang motivasi hadis yang barusan disampaikan. Yang mudah-mudahan dengan hadis-hadis itu kita lebih termotivasi untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuman pintu langit, pintu surga dibuka. Yadkhulu min ayyi syaa. Ya dia masuk dari pintu mana saja, ya yang mana dia suka. Ya bahkan nanti ada anjuran untuk ya nanti sunnah selanjutnya Pak ya, salat sunnah setelah wudu. Ini juga menarik. Ya salat sunnah setelah wudu. Ya sederhana, salatnya cuma 2 rakaat. Ya tapi gara-gara sholat itu ada seorang sahabat Nabi yang sendalnya suaranya kedengeran di surga. Itu kan luar biasa. Ya sendalnya kedengeran suaranya di surga. Sampai-sampai Nabi nanya sama yang bersangkutan itu, Bilal bin Rabah, ente emang ngerjain apa sampai-sampai anak ke surga denger suara sendal ente? Ya ternyata sederhana, sholat sunnah ba'dal wudu itu dia dawamkan. Ya mudah-mudahan dengan amal-amal ibadah yang sederhana itu yang kita lakukan secara ikhlas, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketawaduan. Ya karena itu adalah prinsip ibadah, at-tadallul wal khudu', merasa rendah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta alam semesta. Ya mudah-mudahan dengan itu kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya mohon izin waktu sudah menunjukkan pukul 6 dan mohon maaf mungkin untuk kesempatan kali ini tidak ada diskusi di luar forum. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via WhatsApp, karena sebenarnya saya sedang karantina ini Pak.
9 hari nggak boleh pulang. Ada sertifikasi petugas haji Indonesia. Dari Jakarta itu ada 20 pembimbing ibadah haji. Saya salah satu di antaranya. Jadi kalau ada jamaah kita yang mungkin tahun ini menunaikan ibadah haji, ya insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang belum pernah pergi haji, nah ini PR nih Pak. Ya PR. Ya jangan masalah-masalah sunnah kita ributin, yang wajib enggak kita upayain. Ya menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib. Ya bagi yang mampu, itu godaan setan tuh, bagi yang mampu. Karena masing-masing kita kadang nanti ditutupi sama setan. Ente belum mampu, ya nggak usah daftar haji. Ya tapi rumahnya bertingkat, ya tapi mobilnya, wah, ya tanahnya, sawahnya, tapi perasaan nggak mampu aja. Ya ini kan godaan setan. Ya makanya di dalam kewajiban haji itu dimasukkan ke dalam rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, Bapak sampai kapanpun Islamnya kan tidak sempurna berarti kalau hajinya belum ditunaikan. Ya makanya dalam hadis itu ada satu sahabat yang orang tuanya meninggal dunia belum sempat haji. Dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal tapi dia belum sempat haji. Apakah aku anaknya menghajikan atas nama dia? Ya makanya nanti dalam fikih ada yang dikenal dengan badal haji. Ya itu saking wajibnya. Ya makanya ini bagian dari yang perlu kita upayakan. Ya jangan energi kita habis meributkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diributkan, sementara ya kewajiban yang harus kita tunaikan ini malah terabaikan. Ya ini bagian strategi setan. Ya makanya bagus itu kalau ada sebagian asatidz kita misalnya membahas kitab Talbis Iblis. Iblis itu punya strategi sama orang itu macam-macam. Ya iblis itu ganggu orang bukan cuman biar dia nggak sholat. Ya kalau yang sholat gimana? Tetap diganggu. Gimana kalau sholatnya nggak jamaah? Yang udah jamaah gimana? Tetap diganggu. Ya bagaimana sholatnya nggak khusyuk? Yang udah khusyuk gimana? Tetap diganggu. Biar dia merasa, masya Allah pahalanya udah gede banget ini, udah sorga udah di tangan. Ya itu godaan setan. Termasuk godaan setan mengalihkan dari kita untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan. Ya terkuras energi dengan melakukan yang disunnahkan. Ya, itu godaan setan. Ya karena bagi iblis ya ketimbang nggak bisa goda dia, minimal jangan sampai dia mengerjakan amal ibadah yang pahalanya bisa masuk surga. Ya karena ibadah haji itu pahalanya nggak ada lagi kecuali surga. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Itu pasti surga Pak. Kalau haji kita haji yang mabrur, Rasulullah yang sampaikan. Ya makanya sama setan dibikin kita, Bapak mah nggak mampu, udah nggak usah daftar, udah bangun rumah aja yang bagus, keramik diganti, perabotan dibeli, mobil diganti. Ini bagian dari godaan setan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar terlindung dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua tidak aman dari godaan setan. Tidak ada yang aman dari godaan setan, siapapun kita, berapapun amal ibadah yang sudah kita lakukan. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mati barulah kita sudah aman. Ya, barulah kita sudah aman. Makanya ibadah Allah, kalau kita baca sejarah hamba-hamba Allah di masa lalu, ratusan tahun yang lalu, itu kalau Bapak baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ada peristiwa tentang proses pengusiran iblis pada saat disuruh sujud sama Adam nggak mau sujud. Itu malaikat menangis Pak. Malaikat nangis ngelihat itu. Ya, bakat al malaika. Ya, nangis dia. Kenapa? Karena malaikat tahu iblis itu siapa sebelum dia berdurhaka sama Allah. Dia tahu iblis itu masya Allah ibadahnya luar biasa. Dia tahu iblis itu bukan sembarang makhluk. Iblis itu luar biasa, masyhur ibadahnya itu. Ya, makanya pada saat terjadi satu peristiwa itu, iblis nggak mau sujud. Ya, malaikat menangis, lalu malaikat berucap, Rabbana ma aminna min makrik. Ya Allah, tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu
wa taala. Makanya jangan heran ya, banyak orang yang mungkin pinter, tergelincir, paham agama, mungkin tergelincir muslim, kemudian dia murtad, dulunya kiai, sekarang mantan kiai. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Dan sebaliknya, ada yang dulu mungkin bukan siapa-siapa, ya tapi dia dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Sayyidina Umar, mantan preman, pernah pengen bunuh Nabi tapi masuk Islam, baik Islamnya taat, jadi khalifah, termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu ada orang yang hafal Quran, Pak. Bapak bisa bayangkan, hafal Quran 30 juz, bunuh khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa baca sejarahnya. Siapa yang bunuh Umar bin Khattab? Siapa yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya, Masya Allah, itu bukan orang sembarangan. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Bersihkan hati dari sifat angkuh, combong, congkak. Itu merupakan bagian dari godaan-godaan setan. Mudah-mudahan kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada intonasi suara yang kurang nyaman. Waktu syuruk sudah tiba, mudah-mudahan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat agar semakin sempurna amal ibadah kita pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.